Shalom, selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Mama berharap hari ini anak-anakku semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya anak-anak semua tenang ya yang ada di rumah. Jangan jalan ke sana kemari. Tenang di tempat duduknya. Agar supaya kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, Mama mengajak kita melakukan satu pujian yang berkata, "Selamat pagi Tuhan." Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini yang akan pimpin kita dalam doa pembukaan Mama Eta. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Oh, tentunya anak-anak di rumah sangat sehat ya, karena Tuhan Yesus menjaga kita semuanya. Siang dan malam Tuhan selalu sayang dan jaga kita. Hari ini, pagi ini kita akan berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ibu Eta yang akan berdoa memimpin anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau baik bagi kami. Engkau menjaga kami setiap hari. Tuhan, kalau hari ini, minggu ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, karena Tuhan sumber segala kekuatan bagi kami. Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Di hari ini Tuhan tolong kami semua. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu Lembah Yordan menjadi anak-anak yang baik. Dengar-dengaran kepada papa, mama, terlebih dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa. Semua anak-anak bilang amin. Iya, sekarang anak-anakku mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama melakukan lagu "Di Sini Senang, di Sana Senang". bermazmur bagi Tuhan. Iya. Terdapat di mana ya? Mazmur kita di pagi hari ini terambil di dalam
Mazmur 89 ayat 3b. Yuk sama-sama ya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Yuk sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Wah, pintar. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita di pagi hari ini. Anak-anakku semua, persembahannya nanti ditaruh di amplop lalu diserahkan ke kakak pengasuh. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita angkat pujian yang berkata, Ku memberi dengan sukacita. oke, musik. Ya, Mama Eta, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Oh, itu baik sekali. Ya. Siapa ya yang pimpin cerita pagi hari ini? Oh, itu Mama Pongdatu dong. Oh iya, Mama Pongdatu hari ini akan bercerita buat kita semua. Tapi anak-anak tetap diam di tempat duduknya ya. Oh, pasti. Iya, Mama Eta mau berdoa buat kita. Berdoa untuk pembacaan firman Tuhan, sekaligus berdoa buat persembahan syukur yang sudah diberikan tadi. Oke, baik. Anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita akan berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik bagi kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kami sudah memberi persembahan buat Tuhan. Tuhan, persembahan kami sedikit. Tapi kami tahu ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan pasti menerima dengan sukacita juga. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami anak-anak walaupun di rumah, tapi kami mau mendengarkan cerita itu dengan baik, dengan telinga kami, supaya cerita-Mu itu ada di dalam hatiku, menjadikan aku anak-anak yang baik, menjadikan aku sebagai anak-anak yang mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibu guru yang akan bercerita. Tuhan, ini doaku di dalam nama-Mu. Aku bersyukur dan menyambut firman-Mu. Anak-anak semua katakan, amin. Selamat mendengarkan cerita. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon
menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Betlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Betlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Betlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Betlehem. Sesampainya di kota Betlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Betlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Shalom, selamat pagi semua anak-anakku yang ada di rumah. Untuk cerita kita hari ini, tadi kalian sudah saksikan lewat video. Nah, Mama tanya, tadi videonya bercerita tentang siapa? Ya, betul sekali. Tadi video kita bercerita tentang seorang ibu, yaitu Ibu Naomi dan Rut. Nah, Ibu Naomi pada waktu itu di kampung halamannya di Betlehem ada bencana kelaparan, sehingga mereka harus pergi keluar dari Betlehem. Mereka pergi ke Moab untuk mencari makanan. Tapi ternyata anak-anak di sana suaminya meninggal. Beberapa waktu kemudian, 10 tahun kemudian, anaknya juga yang laki-laki 2 orang itu siapa namanya? Ya, anaknya yang 2 orang itu juga meninggal dunia. Anak-anak, betapa sedihnya Ibu Naomi waktu itu. Tetapi meskipun dia sedih, Ibu Naomi ternyata mempunyai seorang anak menantu yang sangat baik sekali. Dia sangat menyayangi Ibu Naomi. Dia sangat setia kepada Ibu Naomi. Di dalam video tadi siapa namanya anak mantunya? Anak menantunya siapa namanya? Ya, betul sekali. Anak menantunya bernama Rut. Rut ini sangat sayang kepada Ibu Naomi. Dia mau setia mengikuti Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Rut bilang, kemanapun ibu pergi saya juga akan ikut ke situ. Karena bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Luar biasa ya anak-anak.
Ruth Ibu Naomi meskipun bukan orang tua kandungnya, tetapi Ruth sangat setia. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, dari cerita kita tadi, dari Ruth, kita belajar, anak-anak sekolah minggu kita belajar untuk kita juga menjadi anak-anak sekolah minggu yang setia. Tuhan Yesus mau kita, anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak yang setia. Setia melakukan kehendak Tuhan. Setia seperti apa? Misalnya, setia beribadah di rumah. Meskipun sekarang kita belum bisa ibadah di gereja ya, tapi Tuhan Yesus mau meskipun kita tidak ke sekolah minggu di gereja, kita tetap setia beribadah di rumah. Yang berikutnya apa lagi? Setia membantu orang tua yang ada di rumah. Bantu mama dan papa di rumah. Sayang kepada mama dan papa dan orang tua, keluarga kita yang ada di rumah, seperti Ruth kepada Naomi. Yang berikutnya setia apa lagi anak-anak? Sebagai anak-anak sekolah pasti punya tugas masing-masing. Yaitu apa? Belajar. Jadi Tuhan Yesus juga mau sebagai anak-anak sekolah kita setia untuk belajar di rumah masing-masing. Sekarang ada corona, anak-anak dituntut untuk belajar di rumah. Mama sudah pasang wifi di rumah. Mama juga beli pulsa data. Ada juga yang dapat HP baru. Jangan sampai HP-nya disalahgunakan ya anak-anak. Tinggal download game. Terus apa yang kamu main goyang-goyang itu? TikTok. Iya, jangan sampai tidak setia belajar karena game, karena TikTok. Nah, anak-anak, sekarang ini juga di negara kita, di daerah kita, di Jayapura juga, corona sedang menyebar. Untuk itu, Tuhan Yesus juga mau supaya kita menjadi anak sekolah minggu yang setia melakukan atau mentaati anjuran-anjuran pemerintah. Supaya virus corona ini cepat hilang, kita harus apa? Apa? Iya, pakai masker, apalagi jaga kebersihan, cuci tangan ya, kemudian jaga jarak dan ingat, anak-anak harus tetap di rumah. Nah, anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, ada yang tahukah kira-kira cerita kita tadi itu diambil dari kitab mana? Iya, di awal video tadi sudah dituliskan bahwa cerita kita hari ini diambil dari kitab Ruth. Jadi hakim-hakim yang minggu lalu kita cerita, hari ini kita masuk di kitab Ruth. Jadi cerita kita hari ini diambil dari kitab Ruth pasal yang pertama sampai pasalnya yang kedua. Nanti anak-anak silakan baca lagi di rumah. Yang belum bisa membaca boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bacakan di rumah. Di akhir video juga tadi dikatakan bahwa setelah Ruth dengan Naomi, ibu Naomi pulang ke kampung halamannya ke Bethlehem, dia bertemu dengan ada seorang bapak, yaitu namanya Boas. Siapa Boas? Minggu depan ya, kita lanjut ceritanya. Nah, demikian cerita kita hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak yang setia, melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada mama, papa, orang tua semua yang ada di rumah. Tetaplah setia melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Ingat, anak-anak, Tuhan Yesus sangat senang, sangat suka, sangat sayang kepada anak-anak yang setia melakukan kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita.
Lewat firman-Mu di pagi hari ini, kami diajarkan untuk setia, taat, dan patuh kepada Tuhan, kepada orang tua kami, kepada pemerintah kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua, anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua kami, berkati kakak pengasuh kami, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa jika ada teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang siapa ya? Ayo, siapa yang ingat coba? Anak-anak di rumah? Siapa coba? Ibu Naomi dan Esther. Mama Siapa ya? Eta, salah ya. Ibu dong? Ruth. Oh, RUT. Wah, itu namanya Ruth. Nah, wih, hebat loh. Siapa yang mau seperti Ruth? Setia. Siapa? Ayo angkat tangan. Anak-anak mau setia? Mau? Oke. Nah, kalau kita mau setia, berarti kita juga harus setia kepada Tuhan. Setia berdoa, setia membaca Alkitab, setia pergi ke sekolah minggu nanti. Nah, ya. Oke. Mama Saranga, kita mau menyanyi lagu apa ya? Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Nah, Kita nyanyi ya bersama-sama musik. siap ya, siap. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga mahkota emas. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota emas. Iya, Mama Eta, tiba saatnya kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Oh, Iya, semua anak-anakku yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Ayo, semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Di pagi hari ini kita melakukan Bapa terima kasih dalam sikap berdoa. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mama Saranga dan Mama Eta mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.